Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanayan Ahmad dari perwakilan kelompok 18 IoT Sinyal IMG. Dan di sini insya Allah akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan Microsoft Project. Yang pertama di sini adalah kita lihat tampilan awal. Ketika kita membuka, maka akan tampil tampilan Gantt chart. Ini adalah data-data yang akan dipakai untuk membuat Gantt chart. Ini adalah Gantt chartnya. Seperti ini contohnya. Sebelumnya di sini adalah kosong, kemudian kita isi aktivitas-aktivitasnya. Ini terlihat apa? Di sini adalah level 1 dan di sini level 2. Awalnya ketika kita mengisikan akan jajar semuanya, tetapi ketika kita klik ini indent task, maka dia akan bergeser menjadi level 2. Maka dia dari bagian dari observasi. Selanjutnya setelah kita isikan semua aktivitas yang ada di project IoT Sinyal IMG ini, kita masukkan durasinya. Kemudian setelah itu kita masukkan waktu mulainya, tanggal mulainya, dan otomatis nanti finishnya akan menyesuaikan dengan durasi yang kita masukkan. Atau bisa juga sebaliknya, kita masukkan tanggal mulai dan tanggal selesainya, maka durasinya akan otomatis menghitung sendiri. Untuk default dari Microsoft Project, dia kerjanya adalah 5 hari dalam satu pekan, Senin sampai Jumat. Maka untuk menggantinya kita perlu menyesuaikan dengan project kita, yaitu Senin sampai Sabtu. Di sini kita klik project, kemudian klik change working time, kemudian kita klik di work week. Nah, di sini kita cek detailnya. Nah, kita atur dalam satu pekan. Dari Senin tuh kita mau berapa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu ini kalau defaultnya itu dia kosong seperti ini, karena defaultnya Sabtu sama Ahad itu di Microsoft Project libur. Karena project IoT Sinyal IMG ini Sabtu tetap jalan, tetap bekerja, maka kita atur di set days to the specific working time dari jam 8 sampai jam 16, menyesuaikan dengan jadwal yang direncanakan. Dari jam 8 sampai jam 16 kita isikan secara manual, kemudian kita oke, maka nanti akan Sabtu menjadi bagian dari hari kerja, sehingga nanti akan terhitung tanggal-tanggalnya. Dan kita oke. Kemudian setelah itu kita bisa langsung mengisikan predecessor atau kegiatan yang mendahului dari setiap kegiatan yang atau setiap aktivitas yang ada. Misalnya di sini wawancara dengan expert itu dilakukan setelah studi literatur dari penelitian sebelumnya. Maka kita masukkan studi literatur dari penelitian sebelumnya, dia ID-nya adalah 2, maka kita masukkan angka 2 di sini. Sehingga nanti akan seperti ini. Di kegiatan wawancara ini dia didahului oleh ini. Jadi setelah studi literatur dia akan langsung melakukan wawancara. Kemudian setelah wawancara ini kita bisa lihat dia langsung menentukan bahan-bahan. Dari Gantt chart yang terbuat otomatis di sini kita dapat mengetahui urut-urutannya, mana yang mendahului dan mana yang harus didahului oleh suatu aktivitas tertentu. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa mengisikan resource, nama resource-nya. Misalnya pada bagian observasi ini kita butuh engineer untuk menentukan apa aja yang perlu disiapkan dan sebagainya, siapa aja yang perlu diwawancarai dan sebagainya. Nah, kita butuh seorang engineer karena mereka yang tahu alatnya, mereka yang tahu akan jadi apa alatnya, mereka tahu juga apa yang dibutuhkan untuk kedepannya.
Kemudian kita juga bisa tambahkan di sini, kita bisa insert kolom, kita bisa isikan misalnya slack-nya atau di slack, atau kita juga bisa isikan mana yang menjadi critical, tinggal pilihan aja. Kalau mau dimasukkan di sini juga bisa, atau kita langsung masuk ke network diagramnya. Kita klik view, kemudian kita klik network diagram, maka akan langsung terbentuk network diagramnya. Ini adalah network diagramnya dan ini adalah criticalnya. Nah, kalau kita klik di tadi, kita tambahkan kolomnya, maka kegiatan-kegiatan yang ada di sini kita akan dapati slack-nya 0. Ini pembuatan desain elektronik, startnya kapan, finishnya kapan. Res ini maksudnya resource, durut ini duration, ID-nya adalah ID dari pembuatan desainnya ini. Kemudian dia nyambung kemana, menjadi predecessor dari apa, didahului oleh apa, akan terlihat semua di sini. Kemudian yang terakhir adalah tentang untuk mengatur cost-nya. Untuk mengatur cost-nya, maka kita masuk ke resource sheet. Kita masuk ke resource sheet. Nah, di sini sudah saya masukkan resource sheet yang dibutuhkan oleh sinyal IoT sinyal IMG, project IoT sinyal IMG ini. Yang pertama adalah manager, engineer, kemudian ini yang blok ini adalah tipe material, tipe resource material, kemudian yang terakhir ini dua ini adalah tipe resource cost. Yang ini adalah work, karena ada 3 tipenya, yaitu work, material, dan cost. Work ini adalah manusia pekerjanya, atau kalau material itu peralatan-peralatan yang dibeli, atau kalau yang cost ini adalah sesuatu yang sewa atau kita minta jasa pihak ketiga. Di sini sudah ada materialnya. Di sini diisikan satuan dari apa yang ada di sini. Kemudian inisialnya ini terisi otomatis oleh sistem dari Microsoft Project. Kemudian max ini adalah dia kerjanya dalam satu hari itu berapa persen, 100% atau 80%, artinya semua waktu yang direncanakan itu terpakai semua atau tidak. Kemudian di sini standard rate adalah upahnya atau bayarnya reguler. Kemudian overtime di sini adalah maksudnya untuk biaya lemburnya. Kemudian ini adalah biaya per pemakaian, karena di sini nggak ada biaya pemakaian. Baik, adapun accrue add ini maksudnya adalah kalau pro rate ini dia yaitu di tengah-tengah project dia dapat bayaran. Kalau satu dia harus keluarkan di awal project, kalau satunya lagi adalah N, kalau N itu dia keluarkan di akhir project. Adapun base di sini adalah penentuan kalendernya atau pewaktuannya. Di sini kita pilih standar karena kita hanya di shift siang saja, karena ada pilihan shift siang malam, shift malam, atau standar shift siang saja. Kita pilih standar. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan dari pemakaian tutorial pemakaian proyek ini.